Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan Teh Ocha. Hai. Saya Mada Arjuna Trinugraha, mahasiswa Broadcasting Universitas Esa Unggul. Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai strategi komunikasi organisasi Parvi dalam peningkatan standar kompetensi aktor film. Studi kasusnya percepatan sertifikasi SKKNI di Jakarta. Dan maksud kedatangan saya di sini, Teh Ocha, wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data mendalam guna menjawab rumusan masalah penelitian saya. Seluruh informasi akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Apakah Ibu Ocha bersedia untuk berpartisipasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Oke, saya? saya bersedia. Jadi Ibu Ocha kan sebagai pengurus di Parvi di bagian apa nih? Saya ketua satu bidang keanggotaan. Oke, di bagian ketua. Saya ketua satu untuk khusus beberapa bidang ya, bidang keanggotaan, bidang profesi. Nah, Ibu Ocha, aku mau nanya nih. Ibu Ocha kan sebagai ketua satu di pengurus Parvi, bagaimana pandangan Ibu mengenai kualitas aktor di industri penyiaran dan film Indonesia saat ini? Terutama dengan maraknya aktor yang muncul hanya berdasarkan popularitas media sosial, contohnya kayak followers gitu-gitu. Oke, kalau menurut saya itu sudah sangat biasa dan normal ya. Yang namanya produser kan biasanya selalu mencari pemain yang memang bisa mengangkat film itu banyak ditonton, banyak dicari gitu. Karena aktor-aktornya itu influencer atau YouTuber atau orang terkenal lah ya di medsos gitu. Apa namanya tuh kalau istilahnya? Instagram, TikTok. Instagramer ya, pokoknya selebritas medsos lah ya gitu. Ya, kita ini sebagai aktor ya dan sebagai produser dan sutradara itu harus harus lebih meningkatkan mutu dan kualitas para pemainnya dengan standar-standar baku yang sudah memang dipakai skala internasional. Tapi di sini di Indonesia itu belum bisa diterapkan. Kenapa? Karena sutradara di Indonesia rata-rata, terutama sutradara yang bekerja di PH-PH kecil itu tidak memiliki otoritas seperti zaman dulu, di mana sutradara mampu memunculkan atau merekomendasikan pemain-pemain baru gitu, atau pemain-pemain yang layak. Karena semuanya itu semua ada di tangan produser, yaitu pemilik kapital, pemodal, pemilik PH gitu loh. Semua produser yang ini. Jadi ketika produser menentukan pemain ini, sutradara pun yang tidak merasa cocok tidak bisa menolak gitu. Dan di situ produser akan bermain dengan apa? Bukan dengan kualitas, tapi dengan kuantitas, yaitu keuntungan. Semakin banyak dia dapat untung atau filmnya itu akan naik. Jadi dia tidak mementingkan kualitas itu memang akan benar-benar bagus atau tidaknya, dia nggak penting itu. Jadi yang lebih dipentingkan itu bagaimana caranya film ini banyak yang cari, karena dia kan banyak pengikutnya atau terkenal. Padahal persepsi dari mata global secara film internasional itu kan ada standar-standar bakunya. Bagaimana seorang aktor itu bermain, bagaimana kedalaman aktor itu memerankan perannya gitu. Mungkin saja ya untuk pertanyaan pertama. Iya, kalau selebgram, maksudnya selebgram tadi kan istilahnya. Kalau selebgram itu rata-rata mereka ini hanya bermain dengan paras cantik tertentu, akhirnya kayak lipstick yang slapstick komedian begitu. Jadi untuk bermain yang betul-betul serius, dan circle-nya mereka itu cuman itu aja gitu. Orang-orangnya cuman itu lagi, A lagi, B lagi, C lagi. Untuk menaikkan aktor-aktor yang baru itu agak susah jadinya. Karena itu perannya produser semua yang menentukan. Gitu, dan kualitas ya sudah lah standar. Sekarang semua orang pakai Reza Rahardian, ya semua film jadi warnanya warna itu gitu. Sedangkan banyak juga tokoh-tokoh atau peran-peran yang sangat tidak cocok dengan Reza Rahardian gitu.
seperti yang semua kakak sampaikan tadi ya. Terus bisa nggak sih diceritain apa yang melatar belakangi agensi Parvi untuk melakukan percepatan sertifikasi SKKNI bagi para anggotanya di Jakarta, dan ini apa ada kaitannya nih dengan gap antara aktor senior dan aktor baru supaya menjadi standar yang setara? Oh enggak, kalau standar malah kalau yang sebenarnya senior-senior itu merasa mereka itu sudah punya jam terbang yang tinggi dan mereka juga sudah punya pengalaman-pengalaman yang dimana mendapatkan pengalaman itu nggak seinstan yang sekarang. Kalau zaman-zaman dulu itu sebelum main rata-rata latihan teater, latihan ini, latihan itu. Jadi banyak ilmu-ilmu terapan yang harus mereka perjuangkan atau mereka harus dapat dulu. Makanya jadi umurnya mereka tua-tua, kecuali mereka itu basicnya kayak penyanyi, kayak Rano Karno atau yang lain-lain ya. Tapi secara mental dan secara pengalaman mereka senior itu jauh. Jadi kalau misalkan orang-orang zaman dulu era-era aktor-aktor tahun 80 90 ditawarkan dengan kompetensi itu mereka ketawa, jangankan aktor. Sutradara aja banyak yang nggak mau gitu. Tapi kan gini, gitu. kalau kru itu dia punya standar baku, konsep-konsep dalam apa tuh istilahnya untuk persamaan ilmunya dia ya. Basic keilmuannya dia tuh dengan akademisi, dengan orang-orang akademisi, baik yang otodidak maupun akademisi. Kan banyak tuh sutradara otodidak, dia nggak pernah kuliah di IKJ, dia nggak pernah kuliah di mana-mana, tapi dia belajar cuman secara kursus atau belajar di lapangan gitu loh, gitu. Tapi untuk kompetensi kayak begini, kebanyakan anak-anak yang baru sekarang itu harusnya memang diwajibkan, dan yang lebih memungkinkan dan menarik itu pasti anak-anak yang zaman sekarang. Kalau orang-orang zaman dulu disuruh wajibin ini, mereka pada menolak semua. Aktornya, baik aktornya maupun kru-krunya gitu. Nah, ngomong-ngomong jam sekarang nih, yang dibilang Ibu Ocha, pertanyaan ketiga nyambung banget nih. Tantangan apa aja sih yang paling dirasain organisasi dalam menjaga standar profesionalisme aktor di era digital ini? Standarisasi. Iya, standar profesionalisme di era aktor digital ini. Kan dengan perkembangan apa yang Ibu sebetulnya Ocha udah lumayan bagus sih. Kayak anak-anak selebgram itu kan mereka punya ruang sendiri untuk mencari karakternya ya. Baik itu dia suka ngelucu atau dia memang ada kelebihan dari nyanyi, dia masukin bakatnya di nyanyi itu. Terus dia mungkin cerita apa, dia bikin konten yang lucu-lucu, tapi rata-rata ke arah komedi ya. Jadi gitu. Berarti udah nggak ada kalau untuk masalah kedalaman prosesnya kayaknya agak berbeda lagi gitu. Karena gini, kenapa saya bilang basic yang paling kuat memang di teater ya, karena kan teater itu mungkin penggalian dari emosi-emosi ketika mereka bermain itu mereka dapat bukan hanya teori, dan itu harus ada observasi ke lapangan gitu, terus memainkan banyak naskah-naskah yang berbeda, tapi bukan naskah yang ringan gitu loh. Maksud gua ringan di sini kayak naskah teater itu kan panjang-panjang tuh dialognya ya, berbeda sama di film yang naskahnya, apalagi yang sekarang nih kan sangat bahasanya bahasa gaul gitu loh, bukan bahasa baku, bahasa gaul, kedua bisa di-cut gitu. Kalau teater kalau salah ya lanjut terus gitu loh, kalau dia lagi mentas gitu kan. Panggung itu milik aktor, bukan milik sutradara tuh hanya mengarahkan sebelum pertunjukan. Beda sama film. Kalau film itu aktor itu ya cuman cuman hanya sekedar alat untuk dipoles sutradara. Bahkan di film itu kebanyakan actingnya itu jarang pakai dialog, pakai gestur dan mimik gitu, pakai bisnis acting, pakai ekspresi, lebih ke ekspresi gitu. Jadi kan? Itu tantangannya ya. Terus untuk pertanyaan keempat, pesan-pesan utama apa yang ditekankan oleh pengurus Parvi kepada anggota-anggotanya nih agar mereka sadar akan pentingnya sertifikasi kompetensi ini?
Dari Parvi, maksudnya gimana tadi? Pesan-pesan utama Pesan- apa yang ditekankan untuk pengurus Parvi kepada anggota agar mereka sadar akan pentingnya sertifikasi kompetensi ini? Standarnya. Pesan-pesan yang bisa disampaikan sama Parvi itu memang kita mau mewajibkan siapapun yang menjadi anggota Parvi itu harus mengikuti maksudnya kelas-kelas yang kita buka, pelatihan-pelatihan acting. Nah, nanti di situ tahapnya masih panjang ya. Kalau mentah gitu kan nggak bisa ikut kompetensi. Kompetensi itu dia ada syarat-syaratnya gitu loh. Makanya yang menguji SKKNI itu yang untuk kompetensi itu harus ada perwakilan dari pemerintah, dan itu dananya apa segala macam nggak bisa cuma dilakukan oleh organisasi semata doang. Itu harus kolaborasi sama pemerintah. Karena nanti bukan Parvi yang mengeluarkan surat, tapi dari pemerintah juga mengakui. Jadi itu karena skalanya itu internasional, bukan lokal. Sama seperti kayak kru orang-orang Cina atau orang-orang Jepang yang syuting di sini, atau orang-orang dari Amerika lah yang syuting di sini. Dia akan mencari orang-orang kru atau pemain yang sudah ada sertifikat kompetensi itu. Kalau nggak ada sertifikasi dia nggak mau, kecuali ada referensi dari pemerintah atau organisasi tertentu yang memang mereka kenal ya, agensi dari Hollywood atau dari mana, itu lihat referensi pemainnya. Kalau pemainnya referensinya banyak atau apa dan berlibet lah gitu loh. Kayak Iko Uwais kan dia punya agensi langsung dari Amerika. Jadi di kita, organisasi film kita, satu pun tidak ada yang pernah membuat sertifikasi kompetensi. Tidak ada. Jadi emang betapa pentingnya ya, sampai go internasional loh yang tadi Ibu Ocha bilang. Paham. Nah, ini untuk pertanyaan kelima nih. Saluran kru juga sama. Untuk pertanyaan kelima, saluran atau media. Saluran komunikasi apa aja nih, internal maupun eksternal, yang digunakan Parvi untuk mensosialisasikan percepatan SKKNI ini? Ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada, eksternal dan internal, maksudnya apa? saluran komunikasi apa? Saluran komunikasi yang digunain Parvi untuk mensosialisasikan percepatan SKKNI. belum ada. Kita ini masih mungkin di tahap kerjasama sama KFT ya, karena kan di KFT itu ada itu juga outsourcing. Jadi bukan orang KFT-nya, bukan organisasi KFT-nya, melainkan KFT bekerja sama outsourcing ke lembaga sertifikasi kompetensi, uji kompetensi itu dengan pemerintah. Dan ini pasti ada kaitannya sama pemerintah. Karena izinnya itu yang mengeluarkan Kementerian Kebudayaan gitu loh, yang tadi gue bilang itu. Oke. Dan yang diakui itu cuma satu-satunya itu. Yang diakui satu-satunya itu. Oke. Untuk pertanyaan keenam, ini kan otoritas rasional legal nih. Bagaimana Parvi menggunakan wewenangnya sebagai organisasi profesi dalam menerapkan aturan sertifikasi ini kepada anggota? Apakah ada kendala nih dalam penerapan aturan formal ini? Kayak contohnya, gimana sih Parvi gunain wewenangnya sebagai organisasi yang profesi dalam menerapkan aturan sertifikasi ini nih kepada anggota? Apakah ada kendala dalam penerapan aturan formal ini? Kendalanya pasti sangat banyak ya. Satu, Parvi itu bukan satu-satunya organisasi dari pemain atau keaktoran untuk film atau sinetron, dan masih banyak lagi organisasi yang lain ya. yang memiliki pelatihan serupa seperti kayak buka kelas acting gitu ya kan, kayak Parvi 56 contohnya, yang dimana itu lebih konsisten karena pengurusnya dia lagi nggak pernah ganti gitu. Kalau Parvi kan ribut dulu, baru mau bikin ini lagi udah berganti lagi pengurusnya, baru 5 tahun udah ini lagi gitu. Jadi udah gitu banyak konflik, banyak ini di internal gitu loh. Nah itu sudah digaungkan dari pengurusan si ketuanya Alicia Johar dan sekretaris Gusti Randa di pengurusan Parvi yang lama, itu sudah digaung-gaungkan gitu. Nah tapi sedangkan untuk mengerjakan ini butuh tim khusus yang betul-betul kompeten, mungkin terdiri dari beberapa dosen, dan itu mungkin bisa dosen dari Jogja atau Bandung atau IKJ gitu, dosen-dosen seni pemeranan yang memang
prosesnya itu memakan waktu 2 sampai 3 tahun untuk lama pembuatannya. Iya, untuk pembuatan proses itu. Dan itu nggak orang yang pemain-pemain yang belum punya jam terbang tinggi gitu loh. Kalau cuman dia baru ikut les acting misalkan, kelas actingnya dia baru ikut sebulan 2 bulan, belum tentu pas diuji yang ujinya dia berat gitu, bisa kacau gitu. Nah itu bisa jadi kita harus saling koordinasi, makanya yang diakui untuk pemeranan itu sertifikasi kompetensi dari pemerintah itu cuma satu-satunya yang diakui. Ini relate nih untuk sampai saat ini, nyambung sama pertanyaan ke-7 nih, Ibu Ocha. Siapa aja sih pihak yang paling berperan dalam mengomunikasikan program ini agar para aktor baik senior maupun pendatang baru mau terlibat mau enggak terjadi kesalahpahaman antara aktor senior dan aktor baru untuk program ini? Yang paling berperan dalam mengomunikasikan program ini agar para aktor baru atau yang lama enggak ya kejadian kesalahpahaman lah untuk program ini. Yang pasti semuanya itu tergantung dari kebijakan pemerintah kita. Kalau kebijakan pemerintah kita tidak mau menerapkan atau mendorong para organisasi-organisasi itu ini dengan pendanaan yang layak, dengan wadahnya yang wadahnya juga yang tepat. Itu dari pemerintahnya. Organisasi bahkan berjalan di tempat tanpa bantuan. Kalau cuma hanya sponsor swasta nggak akan masuk. Karena ini urusannya sudah menaikkan skill atau kualitas dari SDM seniman atau rakyat Indonesia itu sendiri gitu kan, dari pekerja seni ini sendiri. Nah kalau mereka mau berjuang dari IKJ ya kan ya udahlah, daripada lu uji kompetisi. IKJ sendiri pun belum tentu juga diakui secara internasional. Karena apa? Waktu kemarin yang SEA Games atau apa tuh, pokoknya skalanya internasional gitu. Itu kru yang ngerekam bikin dokumentasinya itu semuanya diambil, nggak ada yang dari Indonesia. Padahal mereka nyari karena nggak ada yang punya sertifikat gitu. Akhirnya mereka nyarinya ngambil dari Thailand, dari mana, dari Malaysia gitu. Apa yang dibilang Ibu Ocha itu kru ya, belum pemain nih. Kalau pemain jelas-jelas tidak akan pernah dia minta dari kita, karena dia itu punya agensi sendiri di sana yang mungkin mengambil pemain dari kita itu secara pribadi, kayak Iko Uwais dan yang lain-lain kan dia yang masuk, bukan dari organisasi, dia yang masuk sendiri ke agensi di Hollywood gitu. Dia punya linknya. Yang lain-lain belum tentu. Terus udah nggak ada juga yang mau mereferensikan, nggak ada gitu. Emang yang diperhatikan salah satu yang Ibu Ocha bilang tadi pemerintah ya, dan ini pemerintah yang harus dorong dan yang mewajibkan organisasi atau terutama ya gue bilang surat darah tidak punya peran di sini. KFT juga nggak punya apa-apa. Karena apa? KFT itu nurut apa kata produser itu pemegang modal. Kalau produsernya tolol atau produsernya kemaruk, dia cuma hanya kepingin untung tanpa kualitas, makanya lama-lama kan film Indonesia rusak. Dari dulu itu kan film kita nomor 1 Thailand, Filipina, Malaysia tuh nggak ada apa-apanya tahun 80-70. Sekarang kita nggak ada apa-apanya sama Thailand. Mohon maaf gitu, Thailand tuh keren. Ini relate nih untuk ke pertanyaan 8. Bagaimana proses kolaborasi yang dibangun Parvi dengan pihak eksternal seperti LSP, lembaga sertifikasi profesi, atau pemerintah LSP, iya, dalam mendukung percepatan ini? Apa? Gimana proses kolaborasi yang dibangun Parvi dengan pihak eksternal seperti LSP, lembaga sertifikasi profesi, atau pemerintah dalam mendukung percepatan ini? Proses kolaborasinya yang Parvi dengan pihak eksternal seperti LSP. Prosesnya masih panjang karena waktu kita mengumpulkan para apa namanya kan kalau LSP itu kan harus ada orang-orang yang tim pengujinya gitu, yang nanti juga akan diketahui dan di ACC sama pihak kementerian apa gitu. Nah di pihak kementeriannya juga nanti dia kan ada beberapa persyaratan tuh, siapa aja yang bisa membuat LSP ini. Nggak bisa sembarang orang gitu loh. Karena di situ juga ada persyaratannya macam-macam. Nah ini prosesnya ini
Parvi itu masih setengah-setengah hati sama pemerintah karena yang terlalu panjang waktunya, bisa 2-3 tahun itu, dan aktor juga beda sama kru gitu loh. Kalau kru itu kan jadi istilahnya mereka masuk kepada jam kerja gitu. Kalau artis tuh dia bukan pekerja. Artis itu bukan pekerja. Kalau dia pekerja itu dia punya waktu jadwal yang spesifik atau khusus, kayak misalkan gue jam 8, kecuali figuran ya, kayak figuran tuh bisa masuk tuh ke ketenagaan kerja tuh di Kementerian Tenaga Kerja, masih bisa masuk tuh ke sono. Jam 8 datang, pulangnya jam berapa gitu. Tapi kan kalau artis, oh gue mau nginepnya di hotel yang ini nih sekian gitu kan, gue mau makannya yang ini, harganya ini, gue mau ya di restoran ini ya besok ya. Dia itu negotiable. Artis itu negotiable. Dia itu bukan pekerja, bukan tenaga kerja dia itu. Itu Bu, kalau dimasukkan ke dalam labor ada. Nah, bisa juga lu cari referensi di SAG-AFTRA. Itu organisasi terbesar di Hollywood, SAG-AFTRA namanya. Nah, itu mereka itu juga punya standar masing-masing. Bagaimana pemain-pemain itu punya apa namanya, kayak standar mereka ketika mereka harus bisa masuk, mereka bisa dapat peran ini, itu ada standarnya. Kalau di Hollywood juga sama. Nah, seperti yang disebutkan. Tapi di Indonesia nggak bisa diterapin. Kalau di Hollywood sana produser sama sutradaranya hampir setara. Karena kayak misalkan Steven Spielberg, dia kadang jadi sutradara, kadang dia jadi produser. Kalau di kita, produsernya nggak akan mungkin jadi sutradara. Dia bukan the maker, bukan pembuat. Dia bukan seniman. Produser di kita tuh tukang jual kain di pasar baru, bukan seniman. Dia nggak punya apa, dia nggak bisa menilai, oh nih, wah ini kalau meskipun dia aktingnya hebat gitu, mukanya kurang cuan nih, besok diganti aja ya, diganti pemain lain. Alasannya bisa kayak gitu tuh. Ada tuh aktor yang dia kalau main suka dilebih-lebihin gitu ya dari teater, terus cuman karena dia nggak suka aja ngeliat mukanya, ganti ya gitu, jangan dipakai lagi besok dia. Padahal bukan karena aktingnya gitu. Ya memang juga bos toko kain kan, dia ngertinya jual beli doang. Ini nyambung sih buat pertanyaan 9, bagaimana respon atau resistensi yang muncul dari anggota aktor terhadap kewajiban sertifikasi ini? Bisa diceritain nggak contoh kasus penanganannya? Respon yang muncul dari anggota aktor terhadap kewajiban sertifikasi ini? Gak ada, belum ada. Kita belum pernah yang namanya organisasi, terutama Parvi yang sudah paling tua ya. Kita bukan Parvi 56 kan baru. Parvi Kuningan itu belum pernah ada untuk menawarkan ini ke para aktor-aktor. Aktor senior pasti udah banyak nolak. Nah, aktor sosialisasi untuk yang baru-baru ini mereka baru dalam proses, gue latihan acting langsung dapat peran nggak? Gitu. Mereka berpikir secara pragmatis atau instan, jadi nggak mau capek-capek kayak zaman dulu gitu ya. Wah, harus main berapa naskah, harus bisa benar-benar menghafal ini. Jadi referensinya udah pernah main apa aja, ini baru pakai gitu. Kalau ini cuman bisa ngelucu doang di TikTok, terus tiba-tiba dia jadi peran utama gitu. Padahal terus akhirnya dia main di setiap judul sama jadi perannya. Dia bermain dirinya sendiri, bukan peran. Kerusakannya itu gitu. Nah, ini dia pertanyaan 10. Sejauh mana sertifikasi ini benar-benar menjadi syarat atau nilai tawar aktor dalam proses rekrutmen di industri PH atau stasiun televisi? Rekrutmen gimana? Sejauh mana nih sertifikasi ini benar-benar jadi syarat atau nilai tawar untuk aktor dalam proses rekrutmen di industri PH atau stasiun televisi? Belum ada, itu baru dongeng. Jadi gini, ada beberapa aktor seperti kayak Rizal Gibran gitu ya, yang berusaha untuk membuat kompetensi ini jadi bagus gitu ya. Terus kemarin gue lihat juga ada kayak LSP serupa, LSP untuk kompetensi untuk sertifikasi di PFN gitu. Dan kebetulan salah satu ketua PFN dari IKJ juga tuh, ya kan. Nah,
gue lihat itu baru sebatas seperti kayak wacana-wacana gitu. Kemungkinan ada beberapa aktor mungkin yang bisa atau mau ikut untuk kayak uji kompetensi kayak gitu. Tapi ketika dia sudah banyak tawaran dan dia sudah punya jam terbang yang banyak, itu dia udah nggak butuhkan lagi. Yang dia butuhkan, dia nggak butuh itu karena itu kan tidak diwajibkan, baru hanya direferensikan. Nah, mereka merasa, wah, gue ngapain lagi harus diuji? Nanti kalau gue nggak lulus uji gimana atau gimana ya kan? Itu juga bisa jadi syarat KKN juga. Kalau dia punya banyak duit gitu, tanpa dia punya skill yang bagus, dia bisa juga bayar pengujinya. Itu kan sama aja sebenarnya sih. Cuman itu secara singkat. Jadi kompetensi ini harus betul-betul diwajibkan untuk kalangan-kalangan tertentu, dan pemerintah harus mewajibkan ini. Tidak boleh ada PH, tidak boleh ada produksi manapun, film maupun TV, tanpa ada melewati proses ini. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya otodidak gitu. Minimal kan otodidak boleh, tapi dia udah ikut kelas acting dulu. Nggak mentah loh ya. Jadi dia udah ikut kelas acting ini, udah pernah ada referensi ini, baru bisa ngikut ini. Karena untuk ikut uji kompetensi ini kan harus ada syaratnya. Nggak bisa yang polos belum bisa acting tuh coba ikut ini. Ini kan uji kompetensi beda. Malah dia aktor-aktor yang sudah berbakat gitu baru dites gitu. Dan saya jamin itu belum tentu semua pemain-pemain terkenal yang kita tahu sekarang itu bakal lulus tes ini. Karena dosennya kan harusnya nggak main-main. Nah, ini pertanyaan 11 sampai 15 cuma untuk harapan dan evaluasi aja bisa dijawab dengan singkat sih, karena waktunya sudah mencukupi. Dan ini dia pertanyaan 11. Bagaimana Ibu Ocha mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi yang telah dijalankan Parvi sejauh ini dalam mencapai target jumlah aktor bersertifikat? Bagaimana nih Ibu Ocha mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi yang telah dijalankan Parvi sejauh ini dalam mencapai target jumlah aktor bersertifikat? Gua nggak paham maksudnya. Jadi Ibu Ocha, bagaimana Ibu Ocha mengevaluasi efektivitas dalam strategi komunikasi yang telah dijalankan Parvi sejauh ini nih dalam mencapai target jumlah aktor bersertifikat? Oh, tidak ada sama sekali kalau itu sih. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Terus pertanyaan ya, kedua. Panjang lagi kalau gue mau jelasin kenapa tidak ada gitu. Karena kan satu itu Parvi itu sudah tidak seperti dulu kebijakannya. Dulu waktu era Harmoko, waktu Parvi tahun 90-an ya, zaman Kementeri Penerangan itu ada perwakilan dari Parvi duduk di Komisi 10 di DPR. Sekarang sudah dihapus. Dan itu semua artis-artis itu yang syuting PH-PH itu wajib lapor ke Parvi. Gitu. Kalau nggak lapor, nggak dapat tanda tangan Ratno Timoer waktu itu, dari era 80 sampai 90, ketuanya waktu itu Ratno Timoer, itu nggak bakal bisa syuting. Nah sekarang siapapun bisa syuting iklan, film apa segala macam, semua dapat job, bisa jadi artis, bisa jadi tenar. Terus ini untuk apa maksudnya? Itu aja. Nggak, pertanyaannya gue bisa balikin. Organisasi apapun tidak akan bisa menjalankan apapun juga jika kebijakan seperti otorisasi Parvi ya dia bisa punya wewenang seperti dulu lagi. Artis tuh nggak bisa syuting kalau nggak ada tantangan ketuanya. PH itu izin. Kalau mau minta pemain apa segala macam. Dan itu gue bukan ngebanggain Soeharto, tapi kehebatannya zaman Soeharto itu betul-betul terstruktur sekali. Sekarang emang zaman bebas ya, tapi lu juga nggak bisa menuntut apa-apa. Orang bebas kok, lu mau nuntut apa? Kan bebas semuanya. Sekarang lu mau jadi aktor hebat, tuh gue bisa diakui nih sama, kalau ada orang Hollywood datang sini, lu siapa? Pemerintah juga nggak wajibin lu. Dan artis-artis yang terkenal kayak Reza Rahardian, gila aja gue jadi ikut kompetensi katanya si Reza. Dosennya siapa? Gue jitakin sini yang uji gue. Bisa begitu Reza Rahardian. Apalagi dia sekarang jadi ketua BPI.
Waktu kemarin tuh dia mau nyalon kan. Bayangin aja apa yang dia perbuat di film apa segala macam, dia jadi BPI. BPI itu dulu nggak ada Badan Perfilman Indonesia. Adanya Parvi doang. Sama KFT. Parvi tahun 56, KFT tahun 58 apa tahun 62 tuh ya kan. Terus tiba-tiba ada BPI tahun 2000-an ini. BPI seluruh organisasi perfilman direkrut di bawah BPI. Nah, sedangkan BPI aja kerjanya nggak jelas. Reza Rahardian mau jadi ketua BPI, terus dia mau ikut uji kompetensi gitu. Nggak, sekarang lu nanti bisa kasih laporannya kayak gitu deh. Untuk pertanyaan 12, apa harapan jangka panjang organisasi terhadap standarisasi profesi aktor di Indonesia melalui program ini? Harapannya? Iya, untuk jangka panjang organisasi. Harapannya ini bisa disosialisasikan jika pemerintah mau. Kalau tidak, seluruh organisasi perfilman hanya cuman sekedar bendera. Pertanyaan 13, bisa dijelaskan lebih detail mengenai strategi tersebut? Bisa dijelaskan lebih detail mengenai strategi tersebut yang baru strateginya? saya bilang? Strateginya kita nggak bisa mengharapkan cuman hanya kasih surat sama pemerintah itu. Pemerintah kita gitu kan agak ajaib gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang ajaib ini kita harus pakai strategi yang betul-betul super dan mungkin agak sedikit radikal. Oh, agak sedikit radikal. Lah, iya. Pertanyaan 14, mengapa Parvi memilih pendekatan tersebut radikal dibandingkan dengan cara lain? Kalau menurut saya pribadi, itu pernah saya ngomongin ke pengurus yang lain ya, kita harus radikal. Demo demo masing-masing semua. Terus artis-artisnya mau nggak demoin pemerintah? Ayo, semua pokoknya harus diwajibkan. Kalau tidak ada yang bersertifikat, kalau tidak ada yang punya standar internasional, kita bubarkan film. Kan kayak gitu. Kalau SAG-AFTRA, satu-satu organisasi film yang terkuat di Hollywood, itu melakukan demo hampir setiap bulan dan artisnya kompak gitu. Nah, itu kan baru keinginan. Ini pertanyaan ke-15, bagaimana dampak nyata yang sudah terlihat setelah strategi tersebut dijalankan? Gimana strategi tersebut? Iya, bagaimana dampak nyata yang sudah terlihat setelah strategi tersebut dijalankan? Ya belum dijalankan karena baru dari omong ke omong. Artisnya disuruh untuk gabung kok. Jangankan untuk uji-uji kompetensi gitu, disuruh gabung ke organisasi aja saling sikut, pengennya cuma dapat keuntungan proyek dari pemerintah aja. Udah kayak anggota DPR gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Ocha untuk wawancara malam ini. Ini ribet kan? Jadi saya akan menutup wawancara ini dan hal-hal yang saya pertanyakan sudah dijawab oleh Ibu Ocha. Terima kasih Bu Ocha. Oke.